Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan masalah anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021. Pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021 yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Pembiayaan anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi ini adalah komponen APBN. Tujuan APBN yaitu mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Atas dasar inilah kemudian APBN dibuat. Fungsi APBN yaitu yang pertama adalah untuk pelayanan umum, yang kedua adalah untuk pertahanan, yang ketiga adalah untuk ketertiban dan keamanan, yang keempat adalah untuk ekonomi, yang kelima untuk perlindungan lingkungan hidup, keenam perumahan dan fasilitas umum, 7 untuk kesehatan, 8 untuk pariwisata, 9 untuk agama, 10 untuk pendidikan, 11 perlindungan sosial. Nah, untuk alokasi APBN, belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga dan bendahara umum negara. Belanja pemerintah pusat menurut program adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil atau outcome tertentu pada bagian anggaran kementerian negara atau lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan perpajakan nomor 1, nomor 2 adalah pendapatan pajak dalam negeri, yang ketiga adalah pendapatan pajak perdagangan internasional, yang keempat penerimaan negara bukan pajak. Jadi ini adalah komponen yang pertama, pendapatan negara. Ditambah yang terakhir adalah hibah. Nah, sedangkan belanja negara itu yang pertama adalah belanja pemerintah pusat, yang kedua adalah program pengelolaan subsidi, yang ketiga adalah transfer ke daerah, 4 dana perimbangan, 5 dana bagi hasil, 6 dana alokasi umum, 7 dana alokasi khusus, 8 dana insentif daerah, 9 dana otonomi khusus, 10 dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua dan Papua Barat, 11 dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta,
dan yang terakhir adalah dana desa. Nah, kemudian yang komponen yang ketiga itu pembiayaan anggaran. Terdiri dari yang satu, sisa lebih pembiayaan anggaran. Nomor dua, saldo anggaran lebih. Yang ketiga, surat berharga. 4, surat utang negara. 5, surat berharga syariah negara. 6, barang milik negara. 7, bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. 8, penyertaan modal negara. 9, investasi pemerintah. 10, dana bergulir. 11, pinjaman dalam negeri. 12, kewajiban penjaminan. 13, pinjaman luar negeri neto. 14, pinjaman tunai. 15, pinjaman kegiatan. 16, pemberian pinjaman. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.